Gereja adalah tempat untuk memperlengkapi kita dan bukan menjadi tempat yang bertanggung jawab untuk melakukan segala sesuatu yang semestinya jadi tanggung jawab pribadi kita. Hai Church, welcome back di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Gak kerasa nih udah di akhir bulan Juni aja ya. Mungkin ada teman-teman yang lagi nunggu sidang akhir atau ada juga yang lagi ujian akhir semester. Apapun yang kalian hadapin, semangat terus ya. Jangan lupa andalkan Tuhan di setiap langkah kita, oke? By the way, gue gak bosan-bosan untuk mengajak teman-teman yang ada di Bandung untuk ibadah minggu secara onsite. Ibadah onsite akan diadakan di Pasir Koja nomor 58 di ruangan 501 jam 10 pagi ya. Langsung aja pasang reminder dan ajak teman-teman kalian yang lain ya. Sebelum kita beribadah, gue juga mau mengajak kita semua untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa scan QR Code yang ada di layar atau transfer ke rekening yang ada. Selamat memberi! Tanpa berlama-lama lagi, yuk siapin hati dan pikiran kita untuk beribadah. Enjoy the service! Semua semangat memuji Tuhan hari ini. Sama-sama kita berikan nyanyian yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Here we go. Tiada tandanya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantung.
Sungguh tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan saat ini. Kau sungguh baik. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing it. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. Know you as a father. Know you as a friend. I have seen in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Come on. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Yeah. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, now we'll sing of the goodness of God. Good. You're so good to me. You are so good to us. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mari sama-sama kita nikmati hadirat Tuhan. Sambil kita ingat kembali kebaikan Tuhan yang kita rasakan di sepanjang hidup kita. He's so good. Dia sungguh baik. Oh, Kau sungguh baik. Kau teramat baik bagiku, Tuhan. Kau Bapa-Ku yang penuh kasih.
Ku bersyukur Tuhan penyertaan-Mu. Ku bersyukur selalu untuk kehidupan yang Kau beri, nafas yang Kau berikan. Kami bersyukur untuk segalanya. Ku bersyukur, ku bersuka, sebab Kau Bapakku yang
Halo teman-teman Campus Connection, senang berjumpa lagi di dalam ibadah hari ini. Dan saya mengajak kita sama-sama untuk menyiapkan catatan dan Alkitab kita. Dan kita akan ikuti rangkaian dari pengajaran tentunya di dalam minggu ini. Saya percaya ini akan menjadi berkat bagi setiap pertumbuhan kerohanian kita. Dan sebelumnya mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur karena kasih Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Bapa, bawa kami untuk melihat apa yang menjadi kebenaran Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan untuk kehidupan kami. Kami percaya waktu kami melangkah di atas kebenaran firman Tuhan, ada terobosan, ada pertolongan Tuhan, ada kesembuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita masih dalam rangkaian pengajaran tentang generasional. Karena seringkali kita berpikir hanya untuk diri kita sendiri. Ya, termasuk juga untuk masalah rohani. Kita seringkali berpikir, yang penting saya diberkati, saya dipulihkan, saya bertumbuh. Padahal prinsip kerajaan Allah berbeda. Yaitu diberkati untuk menjadi berkat, dipulihkan untuk memulihkan. Termasuk juga rencana Allah bukan hanya untuk kamu ataupun saya ataupun generasi kita, tetapi generasi yang ada di atas ataupun di bawah kita juga. Tuhan ingin bergerak dari generasi kepada generasi. Sehingga di minggu yang lalu kita belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang generasional. Dia ingin setiap generasi demi generasi yang ada mengenal Tuhan. Bukan karena Tuhan butuh follower, bukan karena Tuhan butuh untuk disembah. Tidak sama sekali. Tetapi masalahnya tanpa pengenalan akan Tuhan yang benar dari generasi ke generasi, di setiap generasi yang ada, maka kehidupan orang-orang di dalam generasi tersebut, kehidupan kita akan berantakan. Hidup tidak maksimal sebagaimana yang semestinya. Dan bagian yang kedua kita belajar, kita yang lebih senior, generasi yang pendahulu adalah alat yang efektif untuk memperkenalkan Allah kepada generasi yang berikutnya. Ternyata generasi yang di bawah akan lebih terbuka kalau generasi yang di atas atau generasi yang sebelumnya memperkenalkan tentang Allah dan apa yang Allah kerjakan di generasi sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu tanggung jawab untuk membawa pengenalan akan Allah itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab sebagian orang, bukan hanya tanggung jawab pendeta, bukan tanggung jawab rohaniwan, bukan tanggung jawab gereja saja, tetapi tanggung jawab setiap orang percaya. Sehingga rancangan Tuhan yaitu berbagai suku bangsa, berbagai bahasa, dan berbagai generasi, tua, muda, pelajar, SMP, SMA, mahasiswa, profesi muda, keluarga, semua datang menyembah kepada Kristus. Sehingga tema minggu ini adalah we shall not forget. Ya, kita tidak akan melupakan tentang Allah. Dan kita akan belajar dari Yosua pasal yang keempat. Nah, sedikit latar belakang dari pembahasan kita akan melihat bahwa di dalam kerajaan Allah yang dianggap sukses adalah suksesi. Artinya yang dianggap berhasil dalam konteks kerohanian kita juga adalah ketika kita meninggalkan kepada angkatan di bawah kita, kepada anak rohani kita, yaitu yang namanya warisan rohani, artinya pengenalan akan Tuhan. Inilah yang terjadi dengan bangsa Israel yang telah menunggu 40 tahun dari sejak mereka dibebaskan dari Mesir. Tentu teman-teman ingat bagaimana Allah memanggil Musa sebagai pembebas bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ya, mereka diperbudak kurang lebih 400 tahun. Dan generasi yang pertama yang keluar dari Mesir telah mati. Dan generasi-generasi yang selanjutnya bertumbuh. Nah, saatnya mereka akan memasuki tanah perjanjian, tetapi ternyata Musa akhirnya berpulang. Tetapi kita bisa melihat lagi prinsip sukses sejati, yaitu yang namanya suksesi. Mempersiapkan penerus berikutnya, membagikan pengenalan akan Tuhan kepada generasi yang berikutnya. Karena Yosua menjadi pemimpin berikutnya untuk membawa bangsa Israel dalam menyeberangi sungai Yordan.
Dan di seberang sungai Yordan, tanah perjanjian sudah menunggu. Nah, di momen inilah apa yang akan kita bahas hari ini terjadi. Yaitu ketika mereka akan melangkah masuk ke tanah perjanjian, Tuhan dengan spesifik meminta kepada mereka untuk bertindak bagi generasi yang akan datang. Ya, Tuhan meminta mereka untuk melakukan sesuatu. Ingat, Allah kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang generasional. Dia bertindak bukan hanya untuk satu generasi, tetapi dari generasi kepada generasi yang berikutnya. Yosua 4 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Ayat yang ke-21, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Dan kemudian ayat 23, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Allah dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Luar biasa, luar biasa. Ini perkataan yang luar biasa. Tuhan ternyata menyuruh Yosua untuk melakukan satu tindakan sewaktu mereka menyeberang demi generasi yang akan datang. Yaitu mengambil batu-batu besar dari sungai yang ada dan kemudian membuat 2 timbunan batu. Satu ditaruh di sisi yang Gilgal dan satu lagi justru ditaruh di tengah dasar sungai. Nah, supaya kamu kebayang nih, kayak gimana sih maksudnya tumpukan batu itu? Kurang lebih seperti ini. Ya, contohnya seperti itu. Tetapi bukan berarti ini adalah timbunan batu yang dibuat zaman Yosua ya. Tetapi kurang lebih seperti ini. Tentunya yang jadi pertanyaan bagi kita semua, kenapa sih mesti repot-repot naruh batu sedemikian rupa? Dan memangnya apa sih artinya? Karena ternyata Tuhan ingin kumpulan batu yang dibuat oleh Yosua tersebut menjadi tugu peringatan. Tugu batu itu pasti tahan lama karena terbuat dari batu dan bisa disaksikan dari generasi ke generasi. Siapapun yang akan melihat tugu batu tersebut akan bertanya, siapa yang membuat ini dan apa artinya? Ya, ternyata Tuhan ingin melalui batu peringatan tersebut, generasi yang berikutnya akan bertanya kepada generasi pendahulu mereka. Maksudnya ya kalau dalam konteks kita hari ini, kepada orang tua, kepada mentor rohani, kepada kakak rohani, kepada guru kita, apa makna dari batu peringatan tersebut. Dan para generasi yang lebih tua, lebih senior bisa mulai cerita kepada mereka apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah perjalanan mereka keluar dari Mesir alias kehidupan yang lama untuk masuk ke dalam tanah perjanjian yang Tuhan siapkan untuk mereka. Bicara tentang mujizat yang sudah Tuhan lakukan. Bicara tentang pertolongan Tuhan. Bicara tentang pembelajaran dari yang kesalahan yang mungkin pernah mereka buat dalam perjalanan hidup. Bicara tentang prinsip, nilai kerajaan Allah dan betapa Tuhan itu setia dengan janjinya. Teman-teman, perhatikan baik-baik tentang prinsip ini. Karena ini penting dalam kehidupan kita. Supaya generasi senior bisa cerita kepada mereka yang generasi yang baru. Bagaimana Tuhan telah membelah laut merah menjadi 2. Dan kemudian sea world terbesar di dunia muncul di tengah-tengah mereka. Can you imagine that? Dan Tuhan lakukan lagi dengan membelah sungai Yordan dan mereka bisa berjalan masuk tanah perjanjian. Di atas tanah yang kering. Ketika kita berpikir generasional, maka sebenarnya kita sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Ketika kita berpikir hidup saya ini bukan untuk saya doang, tetapi hidup harus berdampak dan bukan hanya untuk diri sendiri, maka kita sedang menyelaraskan diri kita dengan rencana Tuhan.
Sehingga untuk itulah juga kita harus punya batu peringatan akan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, sudahkah kamu dan saya punya batu peringatan di dalam kehidupan kita? Batu peringatan yang akan mengingatkan kita, sebenarnya Tuhan sudah lakukan hal ini kepada hidup saya. Hari ini saya kenal Kristus karena ini. Tuhan pernah tolong saya, Tuhan pernah buat mujizat dalam kehidupan saya. Dan batu-batu peringatan itu seharusnya kita buat di dalam kehidupan kita. Bukan secara literal batunya kita cari, kita kumpulkan. Tetapi semestinya di dalam memori kehidupan kita, di dalam catatan kita, mungkin dalam notebooks kita, catatan harian kita, renungan harian kita. Kita punya catatan tentang apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kenapa sih kita butuh batu peringatan dalam hidup kita? Yang pertama, karena ternyata manusia itu mudah melupakan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Ya, manusia mudah melupakan penyertaan Allah, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Seringkali kita lupa, sesudah 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, kita mulai ragu lagi. Ada Tuhan enggak ya nyertain gua? Tuhan bisa lewatin, bawa gua ngelewatin masalah ini enggak ya? Jangankan Tuhan teman-teman, yang gak kelihatan. Seringkali bahkan kebaikan manusia yang kelihatan saja kita itu suka lupa loh kalau boleh jujur. Ya, pernah nggak ngalamin bentrok dengan teman? Rasa sakit hatinya luar biasa. Sampai dipikirin pagi siang malam. Sementara kebaikan teman, orang tua yang bertahun-tahun saja kita bisa lupa. Hanya karena beda pendapat, ada pertengkaran dan sakit hati banget. Kita jadi benci, kita jadi dendam. Lah, iya, hanya karena 1-2 kali kejadian itu gitu, yang tidak mengenakan bagi kita jadi benci luar biasa. Dan kebaikan yang bertahun-tahun kita lupakan begitu saja. Berapa banyak kebaikan mentor ataupun ketua sel, kelompok kecil kita yang tanpa pamrih mimpin sel grup bertahun-tahun. Hanya karena sekali dia buat salah langsung ditinggal oleh anggota sel grupnya. Sementara kalau anggota sel grup yang salah biasanya minta dimengerti. Halo. Kebaikan orang susah diingat. Tetapi kita ini cenderungnya yang diingat terus itu kesalahan orang lain. Tetapi prinsip kerajaan Allah berbeda. Tuhan ingin kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Itulah alasan kebiasaan orang percaya diajarkan untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dan saya yakin kamu pasti punya banyak cerita tentang hal tersebut. Kebaikan Tuhan dalam perkuliahanmu, kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga, atau bahkan Tuhan menolong kehidupan kita pribadi di tengah-tengah pergumulan yang ada. Dan Tuhan ingin kita menceritakannya kepada generasi di bawah kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan untuk pamer, bukan untuk nostalgia zaman dulu, melainkan untuk menceritakan bahwa Allah yang sama tetap berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau kita belajar untuk berbagi, kita belajar untuk bersaksi, artinya kita mengingatkan kalau dulu Tuhan pernah lakukan mujizat, hari ini dia tetap melakukan mujizat. Dan hari depan pun dia tetap akan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Kalau dulu Tuhan tolong, maka lewat kesaksian kita bisa tahu dan kita bahkan kita pribadi dikuatkan lagi. Hari ini pun Tuhan bisa tolong saya, Tuhan bisa tolong kamu. Dan di masa depan pun Tuhan tetap akan menolong perjalanan kehidupan kita. Kalau dulu Tuhan pernah sembuhkan, hari ini pun Tuhan yang sama bisa menyembuhkan. Dan Tuhan yang sama pun di masa depan tetap akan menyembuhkan kehidupan kita. Nah itu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin generasi bangsa Israel yang baru sadar, ingat, yang membebaskan mereka itu adalah Tuhan Allah sendiri. Dengan 10 tulahnya ditaruhkan atas bangsa Mesir. Sehingga kalaupun mereka berhadapan dengan tantangan yang jauh lebih besar di tanah perjanjian, maka mereka bisa melihat masa depan mereka tetap ada dan mereka tetap bisa mengandalkan Tuhan. Itulah alasan kenapa perlu ada namanya batu peringatan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan ingin kita belajar dari masa lalu sebagai bekal perjalanan masa depan kita. Sekali lagi, Tuhan ingin kita belajar dari masa lalu apa yang Tuhan sudah kerjakan sebagai bekal bagi perjalanan masa depan kita. Batu peringatan akan menjadi momen,
akan menjadi tempat di mana generasi yang lebih senior, yang lebih dahulu mengalami pertolongan Tuhan, bisa bicara kepada generasi yang lain. Siapa Tuhan yang disembah itu? Apa karya Tuhan di dalam kehidupan mereka? Dan prinsip-prinsip apa yang Tuhan sudah ajarkan yang akan menolong mereka, yang akan membantu mereka untuk mengalami pertolongan Tuhan untuk masa depan mereka juga. Ya, bukankah Israel sendiri mengalami, bangsa Israel ketika keluar dari Mesir? Mereka nggak punya restoran loh untuk cari makanan, minuman. Mereka nggak punya toko sendal dan harus berjalan di padang gurun 40 tahun. Tetapi Tuhan memelihara mereka sepanjang 40 tahun itu. Sehingga mereka bisa cerita, kalau Tuhan bisa memelihara kita di padang gurun, di tanah perjanjian pun Tuhan pasti pelihara. Israel melihat Allah yang murka ketika mereka menyembah patung lembu emas. Sehingga mereka bisa cerita, wah Tuhan yang sejati itu cuma Tuhan. Salah saja, gak ada yang lain. Israel melihat Tuhan membelah laut menjadi dua untuk mereka bisa berjalan. Mereka bisa cerita juga, Tuhan pasti buka jalan untuk perjalanan kehidupanmu. Nah, ya, itulah pentingnya kita mendengar atau bahkan belajar dari generasi sebelumnya. Kalau kita generasi yang baru justru untuk buka telinga kita. Tanya kepada orang tua kita, "Pa, Ma, gimana sih Papa Mama bisa jadi orang percaya?" Itu alasan kenapa kita harusnya membangun relasi dengan mentor di atas kita, dengan kakak-kakak angkatan untuk tanya ngobrol. Kak, gimana sih Kak bisa jadi terima Yesus dulu, kehidupannya kayak gimana sih? Apa sih yang jadi bekal sehingga kakak bisa tetap konsisten sampai hari ini? Kita perlu passionate dan mencari tahu, bukan untuk nostalgia. Bukan, sekali lagi, bukan hanya mendengar cerita masa lalu, sejarah masa lalu. Tetapi ada pembelajaran di dalamnya yang harus kita buka hati dan tangkap apa yang menjadi pembelajarannya. Hosea 4 ayat yang ke-6 menyinggung tentang sikap yang mau tahu tentang Tuhan dan konsekuensinya ketika kita tidak mau tahu tentang Tuhan. Hosea 4 ayat yang ke-6. Dikatakan seperti ini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini janji Tuhan bicara tentang generasional juga. Ketika satu generasi menolak untuk mengenal Tuhan, dampaknya bukan cuma dirinya sendiri, tetapi dampaknya dikatakan dengan istilah anak-anakmu. Angkatan-angkatan di bawah pun akhirnya jadi tidak mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Bahwa sebenarnya Tuhan sanggup menolong. Bahwa Tuhan sebenarnya sanggup buka jalan. Bahwa sebenarnya Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Come on. Kalau kamu angkatan yang lebih senior, ayo peduli dengan yang namanya generasional. Kalau kamu angkatan yang di bawah yang baru, mungkin tingkat 1, mungkin pelajar kelas 12 yang sedang bertransisi, belajar buka hati, bangun hubungan, cari tahu apa sih yang Tuhan sudah pernah kerjakan di tengah-tengah komunitas di mana kamu berada. Teman-teman yang lebih senior, jika kita nggak peduli dan kita tidak mengajar ke angkatan di bawah kita tentang siapa Yesus, lalu siapa yang akan mengajarkannya kepada angkatan di bawah kita? Kalau kamu seorang kakak yang punya adik, tapi kamu terlalu sibuk dengan pelayanan, himpunan, sampai kamu nggak punya waktu untuk adikmu, dengan orang tuamu, lalu siapa yang akan bawa mereka kenal Kristus? Ketika mereka kesulitan, mereka nggak kenal yang namanya beriman. Jadi mereka nggak tahu apa-apa. Ketika mereka terjebak dengan sakit hati, dengan akar pahit, mereka nggak tahu bahwa hanya dengan mengampuni akan membebaskan mereka dari akar pahit tersebut. Siapa yang akan cerita kepada mereka? Kalau kita terlalu tenggelam dengan dunia kita sendiri. Kalau kita terlalu tenggelam dengan kerohanian kita sendiri, tetapi kita nggak pernah cerita apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Berpikirlah generasional teman-teman. Karena itu yang Tuhan inginkan. Masalahnya orang Kristen seringkali mau enaknya saja. Kita bahkan maunya outsource. Melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain untuk mengerjakan apa yang semestinya kita kerjakan. Oh itu kan tugas gereja. Oh itu kan tugas pendeta. Oh itu kan tugas mentornya untuk mengajarkan orang tua saya mah siapa?
Oh yang adik saya mah urusan gereja lah, sekolah minggu lah yang ngajarin. Come on, ingat. Generasi yang dibawa akan jauh lebih terbuka untuk mengenal Kristus lewat generasi yang di atasnya. Gereja adalah tempat untuk memperlengkapi kita dan bukan menjadi tempat yang bertanggung jawab untuk melakukan segala sesuatu yang semestinya jadi tanggung jawab pribadi kita. Jangan lempar tanggung jawab teman-teman. Gereja memperlengkapi kita, tetapi semestinya tanggung jawab kita adalah memperkenalkan Kristus kepada generasi dan generasi selanjutnya. Jadi kamu dan saya punya tanggung jawab untuk menceritakan kembali, atau istilah yang lebih sering kita familiar yaitu bersaksi apa yang telah kita alami dan kita lihat atas karya Tuhan. Supaya mereka dengar dan iman mereka dibangun. Coba nih dalam waktu 1 menit ke depan coba pikirkan. Cerita, kesaksian, kenapa sih kamu jadi Kristen? Kenapa sih kok kamu bisa terima Yesus dan bertobat dari kehidupanmu yang lama? Yang kedua, coba pikir, apa yang jadi turning point penting di dalam kehidupanmu? Bisa jadi kamu pernah terima Yesus, tetapi kemudian kamu mundur, dan kemudian ada titik tertentu di mana kamu berbalik kembali. Apa yang menjadi turning point dalam kehidupan kamu untuk ikut Yesus sungguh-sungguh? Atau mujizat apa yang ketiga? Mujizat apa yang terjadi dalam kehidupanmu? Apa yang Tuhan lakukan dalam kondisi keuanganmu, dalam kondisi keluargamu. Atau bahkan mujizat apa yang Tuhan lakukan ketika kamu belajar memimpin cell group. Kalau kamu dan saya nggak bersaksi, karya Tuhan yang sudah Dia kerjakan dalam kehidupan kita, bisa jadi kita malah lupa sendiri dan generasi yang berikutnya pun tidak tahu betapa Tuhan itu bekerja begitu nyata di atas generasi yang sebelumnya. Kalau kita lebih antusias dan semangat cerita olahraga, sepak bola, bulu tangkis, game online, fashion, bicara soal himpunan, tapi malu cerita tentang karya Tuhan, ya maka angkatan di bawah kita pun akan mengikuti gaya kita yang seperti itu. Karena itulah yang kita tunjukkan. Ingat teman-teman, apa yang kita lakukan bicara jauh lebih besar daripada apa yang kita katakan. Teman-teman, kita nggak bisa hanya bilang sukses hanya karena IPK kita di atas 3. Kita nggak bisa bilang kita sukses dalam masa perkuliahan kita hanya gara-gara kita punya status di himpunan. Kita nggak bisa bilang kita sukses di dalam dunia mahasiswa hanya karena sebelum lulus kita udah punya omset 1 miliar dalam usaha online kita. Sukses yang sejati adalah bicara suksesi juga. Mewariskan karya Tuhan kepada generasi yang berikutnya. Jadi, kenapa penting bagi kita untuk mempunyai batu peringatan di mana Tuhan berkarya atas kehidupan kita? Yang pertama, karena manusia mudah lupa akan karya Tuhan. Tapi kalau kita punya batu peringatan, kita diingatkan terus. Bahkan waktu kita down, kita tahu, Tuhan sudah bekerja dalam hidup gua. Dia nggak akan tinggalin gua. Yang kedua, sebagai pembelajaran bagi masa depan kita. Supaya generasi yang berikutnya juga tahu, oh ya prinsip Tuhan itu bekerja seperti ini. Dan gue mesti jalanin seperti ini. Sehingga mereka gak perlu melakukan kesalahan yang sama seperti yang pernah kita lakukan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu untuk mengingat bahwa Tuhan tetap menopang kita melewati musim kering kehidupan. Karena itu di dalam Yosua pasal 4 ayat yang ke-9. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu. Di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Kalau kita baca lagi dan kita pasti cerna dan coba untuk dipikirkan. Memang aneh. Kok naruh batu peringatan di tengah-tengah sungai? Kan pasti ketutup air dan gak kelihatan. Jadi siapa yang akan mengingat? Tetapi ternyata maksud Tuhan seperti ini. Batu peringatan itu akan terlihat kalau mulai masuk musim kering. Dan air sungai akan surut. Dan kita harus ingat di zaman itu air merupakan hal yang sangat penting bagi pertanian dan peternakan di tanah perjanjian yang Tuhan sediakan tersebut. Ketersediaan air
sangat penting dan berurusan langsung dengan kemakmuran bangsa Israel di tanah perjanjian. Sehingga kalau dikatakan kalau air sungai itu jadi surut berarti musim kering, maka berarti mereka sebenarnya sedang ada di tengah-tengah masa kesusahan. Rupanya Tuhan ingin mereka ingat dengan baik ketika di masa muda Tuhan tetap menyertai, tetapi juga di masa sulit, masa kering sekalipun dan kemudian air sungai surut, maka muncul batu peringatan tersebut. Mereka akan ingat, oh iya ya, di masa sulit pun Tuhan selalu menyertai. Teman-teman, hari ini saya mau katakan kalau kamu di tengah-tengah kesulitan, Tuhan tetap menyertai kehidupanmu. Jangan menyerah, jangan takut, jangan bilang gue gak bisa apa-apa, ya sudahlah. No, ingat Tuhan selalu menyertai bahkan di tengah-tengah masa sulit waktu kita merasa tidak berdaya sama sekali, waktu kita ngerasa kita gak layak. Tuhan tetap ada untuk kehidupan kita. Tuhan ingin kita sadar di musim hidup yang penuh kelimpahan ataupun kekurangan, Tuhan tetap ada dan membawa kita melewatinya. Tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Sama seperti Dia telah membawa kita melewati pandemi ini teman-teman. Hal yang akan menjadi kesaksian buat kamu dan bahkan buat angkatan-angkatan di bawah kamu. Bagaimana Tuhan pelihara kamu, bagaimana kamu 2 tahun kuliah online tetapi Tuhan tolong, bagaimana kondisi keluarga demikian susah payah melewati masa-masa pandemi tersebut, terkena COVID, tapi Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, bahkan itu jadi kesaksian yang luar biasa. Sehingga hari ini saya mau bertanya kembali, batu peringatan apa yang kamu bangun dalam hari-hari ini? Bagi perjalanan kehidupanmu dan bagi generasi yang selanjutnya. Ingat, sukses yang sejati itu bicara juga tentang suksesi. Kalau kamu angkatan atas, apa sih legacy yang kamu tinggalkan bagi angkatan di bawah kamu? Kalau engkau pemimpin sel, ketua sel, supervisor, ketua unit pelayanan, apa yang kita bisa tinggalkan sebagai warisan rohani bagi angkatan-angkatan di bawahnya? Ingat, ini bukan bicara tentang pencapaian yang luar biasa. Saya sudah lakukan hal yang luar biasa seperti ini. No, it's about apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupanmu. Dan pastinya Tuhan terus berkarya dalam kehidupanmu. Dan bagikan itu kepada orang-orang yang lain. Dan percayalah, hidupmu akan dibangun. Generasi yang di bawahmu pun akan dibangun. Kamu jadi berkat bagi keluargamu, kamu jadi berkat bagi adikmu, kamu akan jadi berkat bagi adik-adik angkatanmu, kamu jadi berkat bagi seluruh orang yang pernah bertemu dengan kehidupan. Siapkan batu peringatan dalam kehidupanmu. We shall never forget. Dan kalau kita menghargai Tuhan, pertolongan Tuhan, saya percaya penyertaan Allah itu sedemikian nyatanya ada untuk kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang di sorga, hari ini kami melihat betapa Allah itu bergerak demikian luar biasa. Kalau Tuhan jamah kehidupan kami, kalau Tuhan pulihkan kami, tetapi ternyata Tuhan punya rencana bahkan bukan hanya untuk memberkati kami, tetapi lewat kehidupan kami berkat Tuhan itu mengalir kepada orang-orang di sekitar kami. Bahwa ternyata kalau kami yang dipulihkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, Tuhan punya maksud keluarga kami pun bisa dipulihkan lewat kehidupan kami. Kalau kami boleh jadi orang yang dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan pun, ternyata Tuhan punya maksud bahwa lewat kami pun ada orang-orang yang lain yang bisa dilayani, terjadi pemulihan. Dan hari ini Bapak kami mau katakan, kami mau berhenti hanya berpikir bagi kami sendiri, bagi generasi kami. Kami mau berhenti hanya berpikir saya dan saya. Tetapi hari ini kami mau berkata, Tuhan, kami mau berpikir secara generasional Tuhan. Bahwa hidup kami ini diberkati untuk memberkati Tuhan. Dipulihkan untuk memulihkan. Tuhan, aku berdoa biar hati bagi generasi itu Tuhan taruhkan di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada hari ini Bapa. Hari ini aku berdoa Bapa lewat kehidupan teman-teman yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Keluarga mereka pun boleh mengalami dan mengenal kasih Kristus. Hari ini aku berdoa Bapa, ada kakak yang mengabarkan Injil kepada adiknya Tuhan. Ada adik yang mengabarkan Injil kepada kakaknya Tuhan. Karena kami percaya Bapa, ada juga teman kampus yang kemudian mengabarkan Injil
Injil kepada teman angkatan lainnya juga Tuhan. Kami percaya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Dan ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Layakkan kami dan mampukan kami. Saat ini hamba-Mu melepaskan berkat juga atas kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan, sertai perjalanan kehidupan mereka. Hikmat yang datangnya daripada Allah memenuhi kehidupan mereka, memampukan mereka untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan juga berkat pemeliharaan tangan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Secara kesehatan Tuhan berkati, secara keuangan Tuhan cukupkan apapun yang mereka butuhkan untuk kehidupan perkuliahan mereka. Dan damai sejahtera kasih Kristus memenuhi setiap kehidupan teman-teman dimanapun mereka berada. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan doa atau konseling lebih lanjut, kalian scan QR code yang ada di bawah ini, sehingga para konselor dengan senang hati akan menghubungi dan mendoakan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.